cabang-cabangnya sampai ke sini. Tapi nanti kami inventarisir, ya Bapak ya. Tentunya itu juga masukan untuk Bapak Camat, nanti bisa dilaporkan ke Bupati, terutama koordinasi ke akar transnya, bahwa memang harus mendekatkan pelayanan. Yang kedua, saya sudah temukan sini, tadi Bapak sampaikan bahwa pengurusan administrasi di perguruan bela diri itu adalah untuk kita apa? Low profile. Kita lebih sopan, kita lebih lembut berbicara. Tapi saat dimana kita bisa tegas, kita tegas. Karena bela diri itu sebenarnya untuk membentengi diri sendiri, bukan mencari lawan. Bukan. Yang saya lihat fenomena saat ini, nanti mungkin Bapak Desa bantu ya, bantu lihat-lihat begitu, mungkin bisa dididik ke masyarakat juga, bahwa saat jadi mengikuti perguruan bela diri itu bukan untuk kita jadi jagoan, bukan. Itu menambah kita punya keterampilan. Yang kedua itu untuk membela diri sendiri, bukan membela diri sendiri, bukan diajak-ajak kawan. Ini saya lihat saat ini, satu yang bermasalah seluruhnya datang. Loh, kan kita belum tentu tahu dia kenapa kok bisa sampai mereka berkelahi, kenapa kok bisa sampai dia dipukul. Mungkin saja dia menghina orang duluan, kan saya sampaikan tadi, atau mungkin orang lewat dia karena merasa saya sudah jadi anggota perguruan dulu, saya nantang dulu lah. Mungkin saja kan. Kapolres Malaka AKBP Rudi Yunus Jakob Ledo, SH, SIK, memberikan peringatan kepada masyarakat Kabupaten Malaka awas dan berhati-hati dengan modus perekrutan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Malaka yang akan dipekerjakan di luar negeri secara ilegal. Bila bertemu segera laporkan ke Polres Malaka atau Polsek terdekat, demi keselamatan dalam bekerja lebih baik tempuh dengan jalur legal. Demikian disampaikan Kapolres Malaka, AKBP, Rudi Ledo, saat melakukan edukasi kepada masyarakat di sela kunjungan kerjanya ke Polsek Malaka Barat Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Provinsi NTT Kamis tanggal 21 April tahun 2022. Pada sesi tanya-jawab Kapolres Malaka Rudi Ledo mendapatkan pertanyaan dari beberapa masyarakat terkait masalah TKI dan permasalahan terkadang terjadinya keributan yang berujung perkelahian antar perguruan seni bela diri pencak silat di Kabupaten Malaka. Salah satunya Yoakim Blasius Nahak warga Maktihan Kecamatan Malaka Barat yang pernah menjadi TKI di negara Malaysia dan Filipina mengusulkan kepada pemerintah mendekatkan pelayanan dengan membangun perusahaan atau PT di Malaka sehingga bagi saudara-saudara yang ingin merantau dilayani secara legal menyangkut administrasi karena banyaknya pekerja imigran asal Malaka yang tidak melalui jalur legal karena administrasinya berbelit-belit sesuai pengalamannya. Yoakim Blasius Nahak menambahkan, akhir-akhir ini pernah terjadi konflik antara dua perguruan hingga saat ini belum terselesaikan dan berharap pemerintah bersama aparat kepolisian duduk bersama mencari solusi agar masalah ini tidak terjadi lagi. Tanggapan Kapolres Malaka AKBP Rudi Ledo, mengenai TKI kalau ada yang mengajak atau membujuk warga bekerja di luar negeri secara ilegal namun yang diajak tetap mau berangkat segera hubungi pihak Polres maupun pihak Polsek terdekat untuk melakukan identifikasi. Mengenai perguruan seni bela diri pencak silat, itu seni guna membela diri untuk membentengi diri, mengajarkan lebih sabar karena kita mengikuti seni bela diri bertujuan guna mengontrol kita punya emosi bukan mencari lawan dan membuat keributan, tutur Rudi Ledo. Sedikit masukan untuk pimpinan organisasi seni bela diri harus melakukan pembinaan di tubuhnya terlebih dulu, dan dirinya berjanji dalam waktu dekat akan mengumpulkan organisasi tersebut dan melakukan pembinaan juga meminta supaya jangan terlalu sering gunakan atribut pencak silat bila tidak diperlukan untuk latihan dan kegiatan resmi. Tegas Rudi Ledo. Demikian laporan EDS untuk Media Lintas Batas Malaka. Saya untuk memperkenalkan diri saya, nama saya Yoakim Blasius Nahak dari Hetim, asli orang Maktihan tapi berkeluarga di Hetimuk.
yang menjadi pertanyaan saya atau usulan saya, pertama dari segi pengalaman sendiri terkait menyangkut imigran. Kebetulan saya juga bagian dari anggota imigran, pengurus anggota imigran atau buruh imigran, yaitu di Kabupaten Melaka. Kita sudah mendapatkan dia punya sertifikatnya. Itu berdasarkan pengalaman kami. Saya juga pernah menjadi mantan TKI di Malaysia dan Filipina. Jadi usulan saya yaitu kalau bisa pemerintah itu mendekatkan pelayanan, yaitu dengan membangun satu PT di setiap daerah, terkhusus di Melaka ini, sehingga bagi saudara-saudara yang ingin merantau sesuai dengan prosedur itu pelayanannya mudah. Yang kedua menyangkut administrasi. Banyak yang tidak melalui jalur hukum itu karena administrasinya diperbelit. Itu sesuai pengalaman dan pengamatan saya. Yang kedua menyangkut penegakan hukum. Terima kasih, saya juga bagian daripada untuk membantu terkhusus di Polsek Melaka Barat, Bapak Kapolsek Melaka Barat yang saya hormati. Kita sering membantu dalam penanganan kasus teristimewa untuk meminimalisir atau mencegah. Jadi jujur di sini akhir-akhir ini sering terjadi konflik karena hanya dua organisasi, yaitu PSHT dan organisasi perguruan atau organisasi IKSPI. Ini yang menjadi satu persoalan yang sampai saat ini belum diselesaikan. Jadi harapan saya kalau bisa undang beberapa kepengurusan setiap organisasi masing-masing duduk bersama untuk bisa mencari solusi. Kalau nanti ada keluarga yang mau berangkat bekerja ke luar negeri lah, yang sebenarnya bukan TKW itu terlalu kasar. TKW itu sebenarnya kan tenaga kerja wanita, TKI itu kan tenaga kerja Indonesia, tapi sudah dirubah. Undang-undang yang baru itu sebutannya adalah pekerja migran Indonesia. Dan dia punya undang-undang pekerja migran Indonesia itu sudah sangat benar-benar melindungi hak-hak daripada para pekerja migran Indonesia yang berangkat tentunya secara resmi. Nah, di situ juga mengatur mengenai hukuman bagi yang mengajak berangkat secara ilegal. Jadi kalau Bapak tadi tanyakan bahwa bagaimana kalau kami keluarga sudah larang tapi tetap mau berangkat, begitu ya? Nah, tadi Bapak Mama telepon Kapolsek, nanti sama-sama Kapolsek mungkin dengan Pak Dan Ramil, dengan Babin sama Babin Kamtipmasnya untuk mendatangi dia. Mendatangi tujuannya apa? Untuk melakukan identifikasi. Kenapa kok dia pengen berangkat? Kenapa dia pengen berangkat? Karena rangkaian dari pekerja migran perburuan yang secara ilegal ini, tindak pidana perdagangan orang itu ada 3. Ada di cara, proses, dengan tujuan. Nah, di sini unsur-unsurnya itu ada. Dia bujuk, dia pasti dibujuk itu, tidak mungkin dibujuk. Pasti ada yang pulang, sudah, ayo ikut, gaji besar. Nah, itu sudah masuk di salah satu unsur. Jadi apakah yang nanti mengajak itu, padahal yang ngajak sebagai keluarga sendiri. Saya bilang tadi, awal-awalnya itu dilakukan oleh perekrut lapangan. Tapi karena perekrut lapangan ini sudah susah masuk dan banyak ditolak oleh masyarakat, mereka gunakan keluarga sendiri atau orang di kampung situ untuk datang ajak. Nah, si orang yang datang ajak ini, nanti dia terima bayaran itu. Dia terima bayaran dari dia punya tengkulak, dia punya makelar yang ada di baik masih di wilayah Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Nah, nanti mereka di sana baru bayar seolah-olah, itu kan kawan kau sudah bantu tuh, kasih dia duit ke pulau, langsung saya potong ya gajimu ya, langsung dipotong. Jadi yang perlu Bapak sampaikan kepada mereka adalah bahwa
Bapak Mama Nuni menyayangi mereka. Itu dulu. Tegur mereka tuh begitu. Dan kami tidak mau kalian jadi korban di sana. Itu yang kedua. Ya. Untuk itu saya akan telepon Pak Kapolsek atau BIN untuk datang ke sini biar mengedukasi. Mereka boleh tidak kerja ke luar negeri? Terkait dengan PT, setahu saya di sini ada satu kalau tidak salah. Ada ya, Pak Kasarek? PT IDK. Ada PT atau cabang? Belum tahu saya. Nah, nanti kami dalami Pak ya. Atau jangan-jangan di sini cuma cabang. PT-nya misalnya di Jawa, cabang-cabangnya sampai ke sini. Tapi nanti kami inventarisir, ya Bapak ya. Tentunya itu juga masukan untuk Bapak Camat. Nanti bisa dilaporkan ke Bupati, terutama koordinasi ke akar transnya, bahwa memang harus mendekatkan pelayanan. Yang kedua, saya sudah temukan sini tadi Bapak sampaikan bahwa pengurusan administrasi dipersulit. Memang itu dalam penyidikan saya waktu masih di Polda. Memang rata-rata mereka memilih berangkat secara ilegal karena kalau secara legal urus administrasinya lama. Nah, itu harus Bapak catat juga, disampaikan juga, sehingga mereka bisa merubah. Jadi jangan masyarakat yang salahkan, dari pemerintah yang datang dan akomodir untuk masyarakat yang mau berangkat, mereka memenuhi syarat atau tidak. Terkait dengan konflik yang PSHT dan ITS, di sini besar, Malaka Barat banyak. Banyak ya? Saran saya begini, satu yang saya lihat agak aneh dari kita punya perguruan. Saya ini dari kecil kalau sempat SD sudah latihan bela diri. Dari saya kalau sempat SD, saya tidak masuk setelah saya sudah besar-besar. Saya dari kelas 4 SD. Setahu saya, setiap bela diri itu mengajarkan orang untuk lebih sabar. Karena kita mengikuti bela diri itu adalah untuk mengontrol kita punya emosi. Nah, yang saya lihat saat ini adalah mungkin masukan Bapak ya, Bapak mungkin dari PSHT ya. Ya, sedikit masukan. Mungkin bisa digarap di dalam dulu, tapi itu saya akan kumpulkan semua juga. Tapi saya terima kasih usulan Bapak bahwa jangan sering-sering kita gunakan pakaian itu untuk jalan kemana-mana. Karena saya lihat ke pasar juga ada pakai baju ini di sini. Kami dulu latihan, mau ke tempat latihan saya pakaian biasa, sampai tempat latihan baru saya ganti. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita tidak menantang orang dan kita tidak sombong. Karena kami dididik kalau di perguruan bela diri itu adalah untuk kita apa? Low profile. Kita lebih sopan, kita lebih lembut berbicara. Tapi saat dimana kita bisa tegas, kita tegas. Karena bela diri itu sebenarnya untuk membentengi diri sendiri, bukan mencari lawan.